Ada dua pengorbanan dalam catur, pengorbanan yang benar dan pengorbanan dari saya. Mikhail Tal, pecatur yang menginspirasi di tahun 1950 hingga era modern. Memiliki kepribadian yang kuat dan kepercayaan diri yang tinggi. Tal juga mempunyai naluri menyerang dan berani melakukan pengorbanan. Semua kelebihan yang dimilikinya membawa Tal menjadi juara dunia di tahun 1960. Sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu menyimak sebuah partai dari Mikhail Tal ketika berhadapan dengan Paul Keres di tahun 1973. Dalam partai ini kita melihat bagaimana naluri menyerang dan pengorbanan yang dilakukan oleh Tal. Semua yang dikorbankan memberi timbal balik, yaitu kematian raja lawan. Ketika Tal meminum kopi dan mengisap rokok, Tal seperti menyatu dengan catur. Dia berkonsentrasi penuh mencari celah untuk mematikan raja lawan. Dalam partai ini, Paul Keres dibuat tak berdaya oleh manuver menteri dan benteng yang membombardir pertahanan Raja Hitam. Paul Keres akhirnya menyerah setelah lajur H berhasil dikuasai oleh menteri dan benteng. Perwira hitam tidak memiliki koordinasi yang baik dalam bertahan mengamankan rajanya, sehingga dalam beberapa langkah kemudian raja berada dalam posisi skakmat. Ketika berusia belasan tahun, Tal dengan keberanian seorang bocah berangkat menuju Moskow. Dia seorang diri naik kereta api menuju Moskow yang jaraknya ratusan kilometer dari kampungnya. Dilandasi dengan rasa penasaran terhadap sang juara dunia saat itu, Mikhail Botvinnik, dia berkunjung ke rumah Botvinnik. Botvinnik sebagai seorang guru menerima dengan senang hati, dan tentu saja mereka bermain dan menganalisa catur. Mikhail Botvinnik melihat bakat dari bocah ini dan meramalkan suatu saat nanti bocah ini menjadi pemain hebat. Beberapa tahun kemudian Tal menjadi juara dunia, dan di partai final dia justru mengalahkan Botvinnik. Setelah ia menjadi juara dunia, seorang wartawan bertanya kepada Tal, "Bagaimana perasaannya?" Tal menjawab, "Kepala saya penuh matahari." Mikhail Tal memang memiliki otak yang cemerlang, ide dan kepribadiannya yang hangat menyinari dunia catur. Tal selalu berpikir yang tidak dipikirkan orang lain, membuat dia dengan percaya diri melakukan pengorbanan yang tidak terduga, hingga publik menjulukinya penyihir dari Riga. Tal begitu bahagia menikmati dan mencintai catur. Dia antusias dalam setiap turnamen. Meskipun dia mengorbankan kesehatannya akibat gaya hidup yang buruk. Hingga di tahun 1992, Tal akhirnya menyerah menghadapi hidup dan menghembuskan nafas yang terakhir. Usia biologis 55 tahun. Tetapi Tal tetap hidup sepanjang masa melalui ide dan karyanya yang selalu menginspirasi.